Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Royana Zarkasi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta jurusan Sejarah. Hari ini 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Sukau dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, boleh lihat sekelilingnya apakah masih ada sampah. Baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Theo, sebagai ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, doa mulai. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita hari ini, kemudian kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Desi, Nabila, Ada, Bu. Isan, Kepi, Pira, Hadir, Bu. Ririn. Oke, hadir semua? Hadir. Ketemu lagi dengan Ibu Ida Royana Zarkasi dengan mapel Sejarah Indonesia. Kita akan berjumpa dalam pembelajaran hari ini dalam waktu 90 menit ke depan dengan metode pembelajaran model problem based learning dengan materi yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Ibu mengutip pidato dari Bung Karno yaitu jas merah. Jangan Sekali-kali melupakan sejarah. Karena materi kita adalah sejarah Indonesia sebagai generasi penerus kalian ya, generasi penerus bangsa, jangan sampai meninggalkan sejarah. Kalian harus mengingat, melestarikan dan menjunjung tinggi kedaulatan bangsa Indonesia. Ya. Kompetensi dasar hari ini yaitu 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia. Kemudian mengalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dengan baik. Kemudian menjelaskan sifat pendudukan Jepang di Indonesia dengan baik. Mengidentifikasi 3 organisasi bentukan Jepang dengan baik. Menjelaskan dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, birokrasi, dan militer dengan tepat. Kemudian yang kelima, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang dengan baik dan kooperatif. Menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan tepat dan melakukan presentasi hasil resum tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah secara tepat. Submateri kita hari ini adalah
adalah tentang akibat atau dampak pendudukan Jepang. Entah itu bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, birokrasi, dan militer ya. Ya. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Apa aja? Oke, Vira? Materi sebelumnya itu latar belakang Jepang masuk Indonesia itu untuk mendirikan organisasi Persemakmuran Asia Timur Raya, dan juga masuknya Jepang ke Indonesia itu Bu disambut baik oleh rakyat Indonesia. Dan setelah itu Indonesia membentuk pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Iya. Ada lagi, Nyai? Pemerintahan militer Jepang pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran agar penduduk di Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. Iya, membentuk pemerintahan militer. Oh iya, ada Romusa. Ada lagi? Saya Bu, Ya. gerakan 3A. Gerakan 3A. Ya. Fujinkai. Iya, Heiho. Materi sebelumnya dengan materi hari ini. Ya. Contohnya gerakan Romusa Bu ya. Romusa itu kan kerja paksa. Jadi itu menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Iya, jadi Romusa itu ada hubungannya dengan materi hari ini ya? Iya. Kenapa? Dari segi sosial, Romusa itu adalah kerja paksa yang dibentuk oleh Jepang. Banyak sekali yang ikut Romusa itu kelaparan karena tidak diberikan makan oleh Jepang, dipaksa untuk kerja. Ada lagi? Saya Bu, Ya? kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sehingga Jepang mengeksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Iya, jadi karena eksploitasi itu kesengsaraan yang ditimbulkan dari pendudukan Jepang. Simak video kali ini, kalian bisa menyimaknya dan nanti memberikan tanggapan ya. Ya Bu. Oke, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Ya, Susan? Diterapkannya ekonomi perang. Iya, diterapkannya ekonomi perang. Terus? Diterapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa pengantar, dan juga dulu dilarang menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jepang itu menjadi mata pelajaran paling utama. Oke. Dibatasinya pendidikan. Iya, dibatasi pendidikan. Saya Bu,
pengarahan tenaga kerja dari Indonesia untuk melawan Asia Timur. Iya, melawan Asia Timur ya dalam Perang Dunia Kedua ya. Menghormati bendera Jepang dan menyanyikan lagu Kimigayo. Iya, menghormati bendera Jepang dan juga menyanyikan lagu Kimigayo. Ada lagi? Cukup? Cukup. Pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai pada tahun 1942 sampai 1945 ya. Ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kapitulasi Kalijati di Subang pada 8 Maret 1942. Oke. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Jepang ketika ada di Indonesia, di mana latar belakang Jepang masuk ke Indonesia kan karena adanya restorasi Meiji. Kemudian Jepang itu membutuhkan bahan baku untuk industri maupun kebutuhan perangnya, ya kan? Kemudian tujuannya itu Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah, ya kan? Atau bahan baku. Kemudian rakyat Indonesia dijadikan kekuatan untuk menopang dalam perang Asia Timur Raya tadi ya, atau perang dunia kedua menghadapi sekutu. Iya, sekutu. Kemudian kebijakan dalam bidang pemerintahan diantaranya itu Jepang membagi beberapa wilayah menjadi 3 wilayah militer ya. Yang pertama itu wilayah Jawa dan Madura. Itu adalah tentara ke-16. Kemudian wilayah Sumatera, pusatnya ada di Bukit Tinggi, itu Angkatan Darat ke-25. Dan yang terakhir adalah wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, itu adalah Armada Angkatan Laut kedua. Itu adalah wilayah pemerintahan militer. Kemudian untuk wilayah administrasi, karena ada Undang-Undang Nomor 27, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah atau otonomi, dimulai dari presidenan sampai ke tingkat kelurahan. Bahkan satuan terkecilnya adalah Ponarigumi atau tingkat RT. Kemudian dari segi politik, kebijakan yang diterapkan Jepang itu adalah semua organisasi politik pada semua organisasi pergerakan nasional pada zaman Belanda itu dihapuskan. Tapi ada satu yang tetap diperbolehkan oleh Jepang, yaitu Miai. Kenapa sih Miai diperbolehkan tetap tidak dibubarkan oleh Jepang? Karena Miai itu punya satu pandangan yang sama dengan Jepang, yaitu sama-sama menentang bangsa Barat. Dan Indonesia kan mayoritas Islam semua ya, agama Islam. Jadi Jepang menganggap mudah merangkul Miai untuk bisa mempropaganda melawan bangsa Barat. Kemudian dari segi ekonomi, tadi ada ekonomi perang ya. Nah, kemudian Jepang juga menerapkan sistem ekonomi autarki, di mana rakyatnya itu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Ekonomi perang, semua kegiatan ekonomi itu difokuskan untuk perang. Dalam kebijakan dalam bidang sosial budaya, budayanya ada budaya Seikirei, ya kan, menghormati matahari. Iya. Jadi kemudian dalam bidang sosial banyak perempuan-perempuan atau wanita-wanita Indonesia yang dijadikan sebagai wanita penghibur atau pemuas nafsu dari prajurit Jepang. Kemudian dari segi pendidikan itu banyak mengalami kemunduran. Kenapa? Karena pendidikan dibatasi, kemudian pendidikan dibatasi, dan juga semua guru itu direkrut untuk menjadi pegawai pemerintahan. Oke, berarti semua kebijakan yang telah diterapkan di Jepang itu timbul permasalahan. Apa sih akibat dari semua kebijakan yang telah
Jepang terapkan di Indonesia, kira-kira dampaknya atau akibatnya apa sih bagi bangsa Indonesia? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompoknya Gita ya, Gita, Anissa, Gevi, dan Nisan. Itu materinya tentang dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi. Ya, kemudian kelompok 2, kelompoknya Media, Angel, kemudian Riri dan Emilda, itu adalah tentang dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Kelompok 3, kelompoknya Vira, Nadia, Resi, Diki, dan Zainul ya. Itu dampak pendudukan Jepang dalam bidang politik. Kemudian Chelsea, Chelsea, Nabila dan kawan-kawan itu dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Theo dan kawan-kawan itu dampak pendudukan Jepang di bidang birokrasi dan militer ya. Oke, sekarang gabung ke kelompoknya masing-masing. KPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ini kan materinya, di sini tulis sama kelompok berapa, kalian tadi tugas kelompoknya apa, materinya, kemudian tulis nama anggotanya. Nanti saya tulis resumenya kan, nah ini ya, baca materinya di sini. Ini diisi Bu ya? Nggak usah. Resumenya di sini nanti. Oke, ini Bu bagian KPD-nya. Nulis ini kan? Ya, ini ya, nama kelompok. Kelompok bahasanya apa? Kelompoknya. Nanti resume ini kan? Tulisnya ini ya? Pindahin aja tulis di situ ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh? Lembar kerja peserta didik, tulis kelompok berapa, kalau bahasanya kalian bagian apa materinya, nama kelompoknya, kemudian resume di sini ya, ini pun di sini ada materi. Sini ada materinya mas, kalian kebagian materinya. Boleh di buku paket di internet boleh, modul yang ibu kasih yang udah ibu share tadi boleh, kemudian PowerPoint yang ibu share juga di grup tadi boleh kalian masukin resume di sini. Tiga. Dari buku, dari buku paket, dari KPD, dari modul, dari PowerPoint, dari internet boleh. Ini dulu apa sih? Betul.
membentuk organisasi dengan maksud seperti gerakan 3A dan 3A. Ada masalah? Sudah. Ada masalah? Enggak. Kelompok 2 ada masalah? Kelompok 1? Sudah selesai? Oke, kita kelompok 1 untuk presentasikan hasil semuanya. Silakan. Dapat? Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dampak menurut Jepang di bidang ekonomi. Dampak menurut Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bahkan banyak yang menyamakan 3,5 tahun penjajah Jepang dengan 0,35 akar. Indonesia berada di bawah ini menurut Jepang sejak 8 Maret 1942 hingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri yang Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak pendidikan Jepang di bidang sosial budaya. Adanya pemaksaan rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari dengan cara membukukan badan ke arah matahari terbit. Jepang membentuk pusat kebudayaan yang digunakan Jepang untuk menguasai dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Adapun beberapa dampak pendudukan Jepang. Pertama, munculnya sikap persatuan. 2. Bahasa Indonesia aktif digunakan sebagai bahasa pengantar. 3. Berkembangnya tradisi kerja bakti. 4. Rakyat dipaksa menjadi rongsa. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, kelompok 3. Ini beda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang dampak pendudukan Jepang di bidang politik. Oke, baiklah. 1. Dibentuknya BPUPKI dan PPKI. 2. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. 3. Memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. 4. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan bahasa Jepang. 5. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 6. Membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra.
Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Dampak positif dalam bidang pendidikan Jepang menerapkan pendidikan yang masih berkembang sampai dengan sekarang, yaitu pendidikan 12 tahun. Selain untuk mendidik siswa, Jepang juga membuat pelatihan bagi guru-guru dengan tujuan menyamakan pandangan untuk mewujudkan tujuan Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Dalam dampak negatif, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar, diperkenalkan Nippon sentris dan kegiatan upaya di sekolah pendidik mengalami penurunan, jumlah sekolah pun semakin berkurang. Banyak guru-guru yang diperkerjakan sebagai penjabat di masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 5 siapa? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi dampak penduduk Jepang di bidang militer. Bidang militer, bangsa Indonesia banyak memperoleh keuntungan dengan ditekankan pendidikan, seiring semangat berjuang. Di Bushido, Ksatria Berani Mati, didirikan organisasi militer peta, dibentuk gerakan massa pelanggaran HAM karena militer Jepang akan menghukum dengan keras orang yang menentang Jepang. Terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem antar terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil presentasi semua kelompok hari ini kita kasih aplaus dulu dong. Oke, kita tarik kesimpulan sama-sama dari semua presentasi yang sudah ditampilkan. Kemudian dari bidang ekonomi kira-kira apa sih dampak yang ditimbulkan dari kedudukan Jepang di Indonesia? Dampak positif Ya. dalam bidang ekonomi, didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Iya, itu dampak positif adanya KUMYAI ya, koperasi. Terus? Dan dampak negatifnya yaitu terjadinya krisis ekonomi serta inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Iya, krisis ekonomi yang luar biasa sehingga berdampak menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Terus dari bidang politik, Tentunya di bidang politik masih kita rasakan sampai sekarang ya Bu ya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan juga dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Itu untuk dampak positif. Dan untuk dampak negatifnya yaitu kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada di Indonesia itu dibubarkan. iya, jadi kalau tidak ada BPUPKI, tidak ada perencanaan untuk merdeka ya. Iya. Sehingga sekarang kita bisa merdeka. Kemudian dampak
mengakibatkan dampak positif dan negatif. Di antara lain dampak positifnya adalah pendidikan yang masih berkembang sampai dengan sekarang, yaitu pendidikan 12 tahun, dan dampak negatifnya adalah guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat di masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Iya. Dampak positifnya sampai sekarang kita sekolah wajib 12 tahun ya. Iya. Kemudian tapi negatifnya adalah pendidikan pada masa Jepang itu mengalami kemerosotan atau kemunduran. Kenapa? Karena sekolah-sekolah banyak dibatasi. Jadi lebih dominan ke militer. Kenapa? Karena gurunya pun itu direkrut untuk menjadi pegawai pemerintahan, sehingga mutu pendidikan itu semakin menurun atau mundur. Dari segi sosial budaya, kira-kira apa sih dampak atau akibat yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh rakyat Indonesia? Dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya, dampak positifnya berkembangnya tradisi kerja bakti antara rakyat Indonesia. Dampak negatifnya rakyat Indonesia dipaksa untuk menghormati matahari terbit. Iya. Jadi karena sosial budaya, dampak yang ditimbulkan dari pendudukan Jepang, kita suruh hormat kepada matahari, ya kan, yang namanya sekire. Namun positifnya juga ada. Kenapa? Kita dibudayakan untuk kerja bakti. Itu kesimpulan kita hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, untuk pembelajaran hari ini apa sih yang bisa kita petik pelajaran hari ini dari materi kita? Kira-kira dari akibat-akibat yang positif, yang negatif, tapi yang otomatis kita rasakan itu negatifnya ya. Iya. Jadi pelajaran kita hari ini gimana? Kalian harus bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Ya, dalam bidang apa tadi? Militer ya? Dalam bidang militer, Ya, apa tadi? Dalam bidang militer? positifnya bangsa Indonesia dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Sedangkan negatif, jika rakyat Indonesia tidak mengikuti Jepang akan hukum dan melanggar HAM. Iya. Jadi kalau kita tidak menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air, bukan tidak mungkin nanti kita bakal dijajah kembali ya kan? Iya. Nah kan kita sudah bisa melihat gambaran pelajaran kita hari ini, bagaimana menderitanya bangsa rakyat Indonesia pada waktu itu dijajah ya kan? Jadi jangan sampai kita dijajah lagi. Nah dari itu kita harus bisa menjunjung tinggi kedaulatan negara Indonesia. Kalian sebagai generasi penerus yang bisa menjaga keutuhan NKRI. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Untuk ada apa namanya? Latihan evaluasi. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah karena waktunya sudah tidak cukup. Kemudian diingatkan kembali untuk materi selanjutnya, yaitu tentang peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.